Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,15% ke angka 7099. Dan di video ini saya coba analisa saham BRIS yang hari ini turun lumayan dalam. Bagaimana potensi saham BRIS ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BRIS yang hari ini turun lumayan dalam dan saat ini berada tepat di support 2300. Bisa kita perhatikan di grafik, 3 hari terakhir sudah terbentuk 3 candle merah yang solid. Jadi sebelumnya BRIS mencoba untuk break resisten 2800 ternyata gagal break pada tanggal 7 Mei dan tanggal 8 Mei BRIS masih lanjut turun, tapi saat ini BRIS turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 2500. Walaupun penurunan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 terlewati, tapi karena candle hari ini lumayan solid plus sudah turun sangat dalam, ada potensi besar akan terkonfirmasi garis EMA 50 break minggu ini. Jadi untuk garis EMA 50, untuk saya pribadi saya sudah melihat ini berpotensi besar break, dan BRIS saya lihat ada potensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2170. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah dapat di harga bawah dan belum take profit pada saat BRIS turun di bawah garis EMA 50, menurut saya harus hati-hati karena jika kita perhatikan di broker summary, asing 3 hari terakhir sudah mulai keluar dengan jumlah lumayan besar dan penurunan 9% lebih hari ini juga terpantau masih ada distribusi besar. Jadi untuk BRIS saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali turun menuju garis EMA 150. Jadi walaupun nanti besok ada potensi untuk technical rebound karena hari ini sudah turun lumayan dalam atau 3 hari terakhir sudah turun lumayan dalam, tetap saja harus lihat apakah BRIS berhasil naik di atas 2500. Apabila berhasil rebound tapi tetap kesulitan untuk break 2500, maka tetap saja potensinya kedepannya untuk BRIS lanjut turun ke garis EMA 150 masih sangat besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba memanfaatkan penurunan ini untuk trading jangka pendek atau memanfaatkan technical rebound, saat ini masih bisa coba wait and see dulu. Karena 2300 saat ini masih berupa support. Sebelumnya hari ini bisa kita lihat sempat turun bawah 2300 tapi penutupan kembali berada tepat di 2300. Dan sebelumnya 2300 merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham BRIS. Tapi bedanya pada saat itu BRIS trennya masih bergerak tren. Sekarang BRIS sudah mulai patah tren dan ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi tetap jangan terlalu FOMO untuk entry hanya karena menganggap BRIS saat ini sudah turun lumayan dalam. Teman-teman harus ingat BRI juga sebelumnya juga turun lumayan dalam dan setelah teman-teman entry BRI juga sampai saat ini juga masih melanjutkan penurunan. Jadi paling aman apabila mau entry itu wait and see dulu, lihat apakah mulai ada candle hijau. Apabila masih belum ada candle hijau plus belum terlihat ada akumulasi, tetap secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk melemah. Jadi untuk BRIS paling aman apabila ingin coba entry menurut saya adalah coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai 2200. Jadi tunggu BRIS terkoreksi dulu, mengetes target harga ini, apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham JPFA. Yang bisa kita perhatikan JPFA saat ini masih lanjut naik 3% lebih ke harga 1325. Dan dari pergerakan bisa kita lihat JPFA saat ini masih bergerak sangat tren. Setelah sebelumnya berhasil naik break garis EMA 50 150. Dan kenaikan 3% lebih hari ini membuat JPFA saat ini mencoba untuk melewati resisten 1300. Apabila terkonfirmasi break, maka JPFA akan lanjut uptrend dengan target berikutnya sekitar 1350 sampai 1380. Dan dari data broker summary juga bisa kita perhatikan asing masih terus masuk akumulasi saham JPFA sampai hari ini. Dan di broker summary juga jika kita pantau ini juga masih ada akumulasi besar. Dan JPFA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami berantem dengan member pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei kemarin karena secara pergerakan itu juga masih uptrend dan masih ada akumulasi. Selain JPFA, Pegas juga sampai saat ini masih bergerak uptrend. XL hari ini naik lumayan tinggi, nanti akan kita coba bahas. Dan sekarang kita lihat di JPFA, karena masih ada akumulasi dan saat ini mencoba beri 1300, menurut saya JPFA masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Dan saya lihat masih ada potensi untuk menuju zona 1350 sampai 1380 untuk target take profit jangka pendek. Atau teman-teman bisa hold terus selama JPFA tidak turun di bawah 1300.
Jadi trailing stopnya di 1300. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry di harga sekarang, menurut saya saat ini sudah terlalu beresiko karena ingat GPFA sudah naik sangat tinggi dari awal Mei kemarin. Sekarang kita coba lihat XL. XL juga salah satu saham yang masuk watchlist kami buat teman-teman member karena cara pergerakannya juga masih uptrend dan masih ada akumulasi. Dan hari ini XL juga masih lanjut naik 5% lebih ke 2610. Jadi saat ini XL sudah mencapai target analisa di 2600 karena sebelumnya XL mencapai target 2600 ternyata gagal break dan melemah. Tapi bedanya saat ini candle pada tanggal 13 Mei ini lebih oke daripada candle tanggal 1 Maret tahun ini. Karena ini schedule lebih panjang dan sebelumnya juga XL belum berhasil naik di atas 2600. Tapi tetap saja ini dua-duanya belum terkonfirmasi break. Tapi jika kita perhatikan di broker summary asing bisa kita perhatikan sampai saat ini juga masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar dan kenaikan 5% lebih hari ini juga ini terpantau masih ada akumulasi besar. Sehingga XL juga apabila teman-teman sudah punya di harga bawah misalnya masih sangat layak untuk di hold. Apabila terkonfirmasi break harga 2600 ada potensi sell untuk menuju 2680 sampai 2700. Tapi untuk XL teman-teman harus hati-hati karena ada ex-date dividend nanti hari Kamis. Jadi apabila terpantau hari Rabu nanti sudah mencapai target atau mendekati target dan mulai melemah, menurut saya pertimbangkan to take profit apabila teman-teman memang tidak mau mendapatkan dividen. Karena takutnya ada potensi untuk terkena dividen trap. Tapi semua balik lagi ke strategi teman-teman, di harga berapa teman-teman sudah entry. Tapi saat ini sebenarnya sudah mencapai target take profit di 2600. Dan menurut saya paling aman adalah take profit apabila XL ternyata masih gagal bertahan di 2600. Oke, sekarang kita akan coba analisa saham Indosat. Yang jika kita perhatikan beda dengan XL, Indosat saat ini mulai melemah. Jadi sebelumnya sempat turun bawah garis EMA 50, turun mendekati harga 10.250, Indosat sempat rebound naik di atas garis EMA 50, tapi kembali naik mencoba untuk break 11.300, Indosat masih gagal. Karena bisa kita lihat harga 11.300 beberapa kali merupakan resisten menahan kenaikan dari saham Indosat. Karena sebelumnya mengetes support EMA 50 berhasil rebound, mengetes resistennya gagal kembali melemah, ini juga sudah berhasil rebound, masih gagal dan masih melanjutkan pelemahan. Dan saat ini Indosat jika kita perhatikan mencoba untuk bertahan di harga 10.650. Karena 10.650 saat ini masih berupa support. Tapi jika kita perhatikan candle hari ini tidak begitu oke. Walaupun ini candle hijau, ini ada shadow ke atas lumayan panjang. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing masih terus distribusi. Beda dengan XL, asing 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir masuk dengan jumlah besar. Indosat asing masih terus distribusi. Dan kenaikan 1% lebih ini jika kita perhatikan ini juga ada sedikit distribusi. Jadi Indosat menurut saya secara pergerakan tidak begitu oke, tidak begitu aman. Walaupun terpantau minggu ini bisa bertahan dan naik di atas 10.650, tentu harus ingat garis EMA 50 saat ini sekitar 10.825 sudah berubah menjadi resisten. Apabila mencoba naik tetap gagal, saya lihat Indosat masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 di 10.150 sampai 10.000. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah punya saham Indosat, menurut saya harus perhatikan terus pergerakannya. Apabila ternyata minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit pada saham Indosat. Atau teman-teman bisa hold terus selama harga 10.000 tidak terlewati untuk teman-teman memang sudah dapat di bawah harga 10.000 dan belum mau melakukan take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.